luarnya sih seperti penjara, tapi isinya, welcome to Alkea Naratas Farm. Berarti Adam teh emang udah berapa lama tuh di usaha broiler ini teh? Broiler ya kan? Broiler, betul. Layar emang enggak? Layer enggak? Belum. Mungkin belum. Udah berapa lama? Kalau bisnis di budidaya ayam sih sebetulnya baru 7 tahun mungkin ya. Ya, tapi berhubungan dengan ayam mungkin sudah seumur hidup 34 tahun ya. Karena kan saya hidup juga dari hasil budidaya ayam. Kalau Adamnya emang karena mungkin seumur hidup udah berkecimpung di dunia perhayaman. Ya. Emang basicnya seneng sama ayam apa gimana? Sebetulnya ya dibilang senang juga biasa-biasa aja gitu. Dibilang tidak senang juga enggak gitu. Enggak, karena banyak hal yang menyenangkan juga gitu. Jadi apa namanya? Ya memang sudah jalannya mungkin harus berbudidaya ayam. Tapi kalau basic pendidikan Adamnya dari... Bukan, sebetulnya saya basic bukan di bidang peternakan. Oh, bukan dari peternakan. Bukan, saya basic di ekonomi. Di manajemen. Karena dulu menurut informasi kuliah paling gampang itu ekonomi manajemen. Jadi ngambil sesuatu yang lumayan relatif mudah saja. Yang membuat Adam tertarik berkecimpung di peternakan, terutama komoditi unggas broiler ini apa tuh Pak? Ya, pertama-tama karena basic bisnis orang tua di budidaya ayam. Jadi bisnis budidaya ayam menurut saya memiliki peluang yang lebih besar untuk berbudidaya ayam karena basic orang tua kan berbudidaya ayam juga. Jadi maksudnya kita lebih gampang dapat relasi dan lain-lain lah. Gitu. Oh, jadi sebelumnya ya orang tua juga memang basicnya dari peternakan budidaya betul, gitu betul. Ya, ayam ya. Jadi Adam juga melanjutkan. Ya bisa dikatakan nanti melanjutkan. Nah, dari bisnis yang dijalankan sekarang, populasi yang sudah ada sekarang berapa? Yang saat ini lagi dikembangkan? Sekitar 400.000 ya. Sampai ke sekarang 400.000 itu berapa lama? Ya sekitar 7 tahun ya. 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. Dengan lama proses di konvensional itu berapa lama tuh untuk proses belajar? Proses belajar sih sebetulnya ya sampai sekarang juga masih dalam tahap pembelajaran. Betul, karena saya pikir juga saya pribadi sendiri juga nggak akan bisa dibilang pintar dalam hal berbudidaya gitu. Karena kan
apa namanya, ilmu terhadap budidaya ayam itu sangat dinamis. Oh. Di tahun ini kita bicarakan budidaya A, B, C, mungkin tahun depan bisa bicara D, E, F gitu. Jadi tidak ada yang pasti terus-terusan dari 2015 sampai sekarang itu tidak ada cara berbudidaya yang betul-betul apa namanya? Pasti. Ya pasti bisa dipakai, yang dulu bisa dipakai sekarang belum tentu. Berarti kalau ayam broiler tuh satu periode pemeliharaannya itu berapa lama? Rata-rata sih 32 hari, tapi kalau sampai panen sebetulnya 35 hari, 36 hari. Idealnya 35 hari. Ideal untuk kandang close ya. Ya. Berarti dalam 1 tahun ini bisa berapa periode? Idealnya sih bisa 7 kali periode. Kalau misalkan memang sarana produksi ternaknya bisa support, karena kan berhubungan juga dengan ketersediaan DOC ya, ketersediaan anak ayam gitu. Nah terus kalau dari segi perhitungan bisnis si ayam broiler ini tuh sebenarnya mahal nggak sih ya? Untuk investasi awal relatif ya lumayan ya. Pasti dari kandang paling mahal. Betul, karena kita harus investasi dalam segi bangunan dan peralatan itu yang menjadi faktor pengeluaran paling besar kan gitu. Nah, kalau misalkan di luaran sana banyak yang ingin gitu berbisnis broiler, Ya. sebetulnya modal kan tadi udah pasti ya. Modal Betul, pasti. betul. Nah, yang terhitung dalam standar bisnis broiler berapa populasi sih? Untuk memulai saat ini ya. Sebetulnya dengan 5.000 ekor juga untuk mulai, misalkan ingin tahu bagaimana cara berbudidaya yang baik, ingin tahu bagaimana flow bisnis masalah budidaya broiler, populasi 5.000 ekor juga maksudnya sudah bisa mewakili. Itu dengan sistem konvensional 5.000 itu. 5.000 ekor juga sudah bisa, maksudnya kan kalau kandang close house itu sebetulnya hanya prinsip, mau populasi berapapun sebetulnya bisa di kandang close house. Memang kandang close house itu banyak anggapan orang-orang harus kandangnya bagus, harus materialnya dari besi, harus material dari apapun lah gitu ya, yang bagus-bagus kelihatannya. Tapi sebetulnya kandang-kandang close house juga bisa dibuat dari bambu, dari kayu. Asalkan prinsip-prinsip kandang close-nya itu terpenuhi. Betul. Jadi sebetulnya nggak ada standarisasi kalau kandang close house ini minimum populasinya harus 4.000. Nggak ada. Misalkan 5.000 ekor tadi gitu, itu kira-kira kalau udah dijalanin pas panen dapat untungnya berapa? Rata-rata sih sekitar, yang sudah kita lalui itu sekitar 3.000 sampai 4.000 rupiah per ekor betul. Ini dalam catatan berarti ini ya Itu performa yang lumayan lah. Oh, yang lumayan. Ya, performa rata-rata gitu. Itu 3.000 sampai 4.000 rupiah per ekor, itu juga sudah dipotong sama operasional ya. Gitu. Jadi sudah untung net profit itu. Selama ini pas bisnis di perhayaman, Ya. tantangan paling sulit yang laluin apa? Versi close house dan open house. Oh iya. Tantangan sulit di open house itu memang faktornya lebih banyak menurut saya. Karena selain kita tantangan dalam hal si ayam sakit dan lain-lain, tapi faktor cuaca juga sangat menentukan. Nah itu yang menjadi tantangan tersendiri ya. Maksudnya kan kalau masalah bicara budidaya, meskipun tantangan kan sebetulnya kita bisa melakukan hal-hal yang menuju lebih baik. Tapi kalau bicara masalah cuaca kan kita juga tidak bisa bicara ya. Hujan, masa kita berhenti nggak bisa juga. Terus lagi panas mau hujan nggak bisa gitu. Untuk tradisional memang tantangannya lebih berat menurut saya. Nah kalau tantangan di close house itu
yang paling krusial itu tantangan di sumber daya manusia, SDM. Karena sebetulnya yang menentukan faktor yang paling tinggi itu kan di SDM. Cuma kita ada peralatan canggih, pakan bagus, ayam bagus, tapi SDM-nya kurang baik juga, performa nggak akan bisa tercapai dengan baik. Jadi memang tantangan paling berat itu di sumber daya manusia. Kalau kita bisa menggiring sumber daya manusia supaya fokus, supaya betul-betul dalam pikirannya itu ingin mendapatkan hasil performa yang baik, nah itu sudah cukup luar biasa. Untuk bisnis broiler nih, kalau boleh tahu alur supply chain-nya seperti apa sih secara umum gitu? Secara umum ya dari hulu ya, misalkan dari hulu ya memang ada ada bisnis breeding farm, pakan dan lain-lain, itu mungkin dianggap bisnis hulu ya. Sedangkan kita kan bergerak di budidaya itu di bisnis di middle, mungkin di pertengahan. Nanti ada di konsumen air itu kan di hilir ya. Nah sekarang itu ya khususnya Naratas ya, kita baru bergerak di middle saja. Di middle, tapi kita juga sudah mulai merambah ke hilir. Ya, karena kita untuk ke atas itu, ke hulu itu masih sangat jauh lah, masih sangat jauh dan masih sangat banyak tantangan yang akan dihadapi, dan maksudnya fase-fasenya juga masih harus banyak yang dilalui untuk bisa kita mencapai ke hilir, ke hulu. Nah, yang dimaksud di hulu ini berarti budidaya yang menghasilkan calon buat yang ini ya, broiler digemukkan ya. Betul. Di hulu itu kan breeding farm ya, anak ayam itu, penetasan, pakan dan lain-lain lah. Iya. Nah itu sekarang kan kita masih istilahnya membeli kepada perusahaan-perusahaan yang sudah eksis. Nah sekarang kita merambah baru ke hilir. Ke hilirnya. Yang sekarang yang lagi dikembangkan itu ke hilir. Ke hilir. Kalau boleh tahu apa tuh? Nah, karena kita basic budidaya ayam ya, hilirnya itu ayam goreng, fried chicken. Fried chicken betul. Oh, fried chicken ya. Si ininya udah ada brandnya? Ada brandnya itu 5 ayam. 5 ayam ya? 5 ayam. Udah tersebar di seluruh Indonesia atau baru? Oh, belum. Sekarang kita baru ada 20 outlet yang tersebar di 3 kabupaten kota ya. Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya. Ya, karena kita juga bergerak di hilir juga belum terlalu lama. Kita juga trial error dulu ya. Trial dulu, tapi ternyata potensinya sangat bagus menurut saya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa tersebar di seluruh Indonesia sih, harapan ya, kita. Amin. Berarti start ngegarap si 5 ayam ini dari tahun berapa? Start 5 ayam itu akhir tahun 2022 ya, baru hampir mau setahun. Oh, belum setahun juga ya? Iya. Kita trial error. Jadi maksudnya pergerakan kita dari awal buka itu bisa dikatakan cari aman lah ya. Kita baru merasakan produk kita betul-betul bisa diterima pasar atau tidak kan. Setelah bikin 1, bikin 2, bikin 3, bikin 4, kelihatannya bisa, maksudnya bisa diterima sama pasar gitu. Sampai sekarang 20. Nah itu yang membuat kita lebih pede sekarang, lebih pede bahwa kita harus mencapai target kita 5 ayam itu ada di seluruh Indonesia. Nah, bisnis Adam ini kan udah besar ya, dari mulai budidaya yang 400.000, kemudian brand hilir ayam 5 ayam ini yang sekarang udah merambat ke 20 outlet, dan di kemudian hari juga mau franchise ya. Yeah. Di usia Adam yang sekarang yang kayaknya masih sangat muda ya. Sudah pertengahan muda. Kalau boleh tahu siapa yang menginspirasi Adam hingga jadi seperti ini gitu?
Ya, yang sangat menginspirasi the one and only ya. Orang tua saya, bapak saya. Gitu karena bapak saya apa yang dibicarakan sama saya itu 90% hal yang positif. Belum pernah bapak saya membicarakan hal yang negatif, masalah bisnis maupun masalah-masalah yang lain lah. Jadi 90% obrolan bapak saya itu hal-hal yang positif yang betul-betul membangun. Nah, bapak saya ngobrol itu bilang budidaya 2000 harus punya dong sekian ratus ribu. Terus ayam satu ya harus punya dong seluruh Indonesia. Apa yang menjadi kendala? Apa namanya? Bapak saya sering bilang orang zaman dulu ya, seperti Genghis Khan dan lain-lain yang belum ada akses internet, belum ada teknologi, belum ada handphone, belum ada WA, belum ada apapun lah. Dia bisa menaklukkan mungkin 1/4 atau 1/3 dunia kan. Nah, saya yang didukung oleh internet, didukung teman-teman, didukung yang lain. Bisa. Masalah untuk Jawa Barat saja dulu masa nggak dikuasai kan. Hal yang Ya, jadi yang punya peran penting gitu di balik kesuksesan Adam itu adalah orang tuanya Adam ya. betul yang sangat memotivasi itu Bapak. Jadi Bapak juga berpikir bagaimana cara untuk bisa mendapatkan tambahan kan, bisa mendapatkan uang lah ya, uang lebih banyak. Ya satu-satunya cara dengan berbisnis. Bapak mungkin mulai bisnis juga awal 80-an pas waktu masih jadi PNS. Tapi masih ya mungkin bisnis kecil-kecilan kan ya gitu. Setelah proses yang udah dilalui sama Adam sejauh ini, harapan yang akan datang yang Adam pengen capai ya? Harapan dalam hal bisnis ya. Yang pertama sih harapan pencapaian saya ya, yang pasti saya ingin membanggakan orang tua ya. Bisa membanggakan orang tua. Harapan dari segi bisnis ya yang tadi saya sampaikan, bahwa sekarang saya punya lini produk, punya lini usaha baru yang 5 ayam fried chicken itu yang harapannya bisa buka secara nasional di Indonesia, betul. Dan budidaya juga, saya juga memiliki harapan bahwa kita harus terus-terusan eksis, kita bisa menambah populasi secara terus-menerus ya. Harapan saya seperti itu. Thank God I'm a farmer. 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 Everything's gonna be okay, everything's gonna be okay, everything's gonna be okay, everything's gonna be okay. Thank God I'm a farmer, thank God I'm a farmer. Woo! Sore ini ada cerita apa nih? Tadi abis main dari kandang Adam yang Alkea Naratas ya. Iya. Itu tadi abis ya kurang lebih bercerita lah Adam tentang seputar dari teknis pemeliharaan, manajemen sampai produk akhir. Yang produknya hayam ya, 5 hayam. Nah, tadi Adam mention tentang sejarah Alkea, sejarah Naratas ya Gun ya. Gimana? Ya, kebetulan saya jadi PNS tahun 69. 69. Jadi sudah banyak mengenal masalah peternakan ayam. Selanjutnya di tahun 75 saya banyak bergaul dengan para pengusaha poultry ya yang bergerak di ayam di sekitar Ciamis dan Tasik.
kenal baik, saya menyimak bahwa ya saya sebagai pegawai negeri yang selalu kekurangan tambahannya, gajinya pas-pasan, jadi perlu ada istilahnya penghasilan tambahan. Kebetulan saya sudah paham ayam. Pada waktu itu kondisinya ya memungkinkan sekali untuk buka poultry. Kebetulan teman-teman poultry yang sudah berdiri karena sudah bersahabat mendukung saya juga untuk ikut terjun di poultry. Ya, di perusahaan poultry shop pada waktu itu. Itu tahun 80-an. Tapi tahun 78 saya memang diangkat sebagai PPL Bimas Ayam Nasional untuk wilayah Kabupaten Ciamis. Ya, jadi saya sebagai petugas atau PPL penyuluh Bimas Ayam tahun 78. Jadi saya sudah mencintai ayam, paham ayam. Saya coba-coba tahun 80 ikut terjun di usaha ayam. Ya, dengan cukup sulit karena pasar pada waktu itu belum terbuka seperti sekarang. Jadi hanya sebagai rintisan saja, merintis. Dan pada waktu itu saya juga belum paham bagaimana usaha yang baik. Kebetulan didukung sama teman-teman. Ya, alhamdulillah dengan rintisan itu mulai bahwa perkembangan perunggasan di Periangan Timur juga sudah mulai bangkit dan pasar juga mulai terbuka. Kenapa memilih untuk terjun ke usaha ayam gitu, perunggasan kan? Mungkin di dinas peternakan banyak juga kenal dengan kolega-kolega yang sapi ataupun domba dan lain-lainnya. Kenapa nih Pak Haji lebih memilih terjun ke dunia ayam? Ya, sebenarnya ayam, sapi hampir sama. Tapi ayam ini lebih bersifat sudah tipenya sudah tipe industri. Jadi sudah semua sudah terukur. Produksinya, bibitnya gampang didapat karena sudah ada breeding, ya, breeding. Terus pakannya sudah kita tinggal beli. Jadi kesulitan-kesulitan hal yang apa istilahnya dengan sapi itu lebih susah karena sapi ini kan istilahnya harus ada makan hijauan ternak ya. Itu hijauan ternak itu untuk sapi itu cukup banyak, apalagi kalau musim kemarau, begitu. Dan memang masyarakat Ciamis ya pada umumnya di perkotaan ini atau Ciamis bagian tengah ini kurang, kecuali di Ciamis Selatan. Jadi di Ciamis Selatan memang wilayah peternakan sapi. Di sini kelihatannya hanya unggasnya karena di unggas ini bisa backyard. Backyard itu ialah istilahnya punya kandang di belakang rumah. Peternak itu hanya sebagai sampingan gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu Ciamis mulai berkembang peternak-peternak yang bersifat backyard, tidak berbentuk farm gitu. Kemudian Pak Haji membangun si perusahaan Naratas ini. Nah, maka poultry ini kita kasih nama Naratas, dan Naratas itu adalah artinya jalan ya, jalan untuk mencapai suatu tujuan. Itu bahasa apa Pak Haji? Bahasa Sunda yang sekarang memang jarang digunakan. Jadi untuk mempersingkat ketujuan itu belum ada jalan baru. Yang ada yang sudah ada jalan jauh kan. Jadi untuk memotong, mendekatkan ke tujuan itu di istilahnya Naratas tuh. Tapi ya namanya Naratas itu harus
buka-buka sendiri jalannya itu gitu. Yang pertama membuat jalur pertama itu. Itu memang digunakan orang-orang Sunda dulu untuk ke kebun itu cari yang lebih singkat jalannya, walaupun masih belum ada jalan yang banyak yang baik, jadi dibikin sendiri itu dengan ya alat seadanya lah. Pokoknya bisa lewat sampai ke tempat tujuan tuh jaraknya tidak terlalu jauh. Cepat itu lah ya. Kan? Yang cepat gitu. Yang cepat ya, tidak terlalu jauh gitu. Kan Naratas Poultry Shop ini berarti di bidang perunggasan. Awal mula Pak Haji membentuk Naratas ini komoditasnya kalau boleh tahu apa nih? Apakah ayam petelur, apa pedaging? Nah itu pertama sekali ini ayam pedaging, ayam broiler. Tapi memang untuk dipasarkannya agak susah pada waktu itu. Sedangkan pasar masih pasarnya masih ya masyarakat minat ke ayam kampung. Nah, maka ada ayam jantan. Jantan ini adalah jantannya dari petelur. Jadi bibit yang betina jadi petelur, jadi layar. Yang jantannya dipelihara untuk dibikin duplikat ayam kampung. Karena bisa tumbuh lebih cepat dari betina. Terus ya harga bibitnya murah karena jantan itu adalah waste product. Limbah gitu. Limbah, jadi murah. Nah, dicoba-coba pada waktu itu ya peternak coba-coba berhasil. Karena pada waktu itu ayam kampung ini tidak mencukupi untuk kebutuhan permintaan. Karena kalau ayam kampung itu ya tidak divaksin. Jadi kalau musim cekak ya musim ND, musim penyakit tetelo itu cepat habis. Maka suplainya karena penyakit tetelo ND ini bisa menghabiskan 80%. Sangat mematikan ya. 70% 80%. Jadi sedangkan kebutuhan misalnya tetap. Nah, makanya sering kebutuhan ayam kampung itu kurang. Maka setelah ada ayam becandan ini, jadi betina jadi layar, jantannya ya jadi duplikat ayam kampung, jadi pedaging gitu ya. Pejantan ini berkembang di Priangan Timur sampai per minggu ini kurang lebih 12.000 box. 12.000 box. Berarti per minggu itu 1,2 juta ekor. Itu pada tahun 2010-an lah ya, 2008 sampai 2010. Untuk di Priangan Timur saja itu sampai 1,2 juta ekor per produksi per minggu untuk seluruh poultry atau di wilayah Priangan Timur. Sekarang saya agak menurun karena di daerah Jawa Tengah juga berkembang, di daerah Bogor juga berkembang. Priangan Timur paling tinggal 9.000 box atau 900.000 per minggu sampai 1 juta sekarang itu. Berarti untuk sekarang Naratas itu memelihara pejantan atau dengan broiler juga untuk saat ini? Ya kalau broiler ini kita karena broiler ini harus dengan IP yang bagus, IP yang baik, itu harus pakai close house. Dan close house itu istilahnya satu periode per kandang itu membutuhkan DOC yang banyak karena kapasitas satu periode itu per kandang itu sampai 45.000 yang double deck, yang 2 tingkat ya, yang 3 tingkat bisa 66.000. Nah itu kita lebih baik ya bermitra dengan perusahaan-perusahaan inti, dengan para integrator ya, dengan para perusahaan yang sudah besar
seperti Java Config, Celupokpan dan lain-lainnya. Itu untuk memudahkan kita mendapatkan sarananya ya, terutama bibit. Apakah Pak Haji masih terjun langsung nih ke lapangan? Apa gimana? Nah, sekarang ke lapangan memang tidak secara langsung, itu hanya main melihat saja, karena sudah ada yang menghandle anak-anak kita ya, jadi sudah diserahkan pengurusannya, ya manajemennya dan sebagainya. Kita hanya memang suka nengok-nengok aja lah ke lapangan, ke kandang-kandang, karena memang ya karena rasa senang itu, rasa mencintai peternakan saya tuh gitu. Jadi sampai hari ini juga masih terus bermain lah ke kandang-kandang gitu. Karena ya sudah jadi kebiasaan lah ya. Sedangkan kalau pengaturan, pengurusan dan sebagainya sudah diurus anak-anak sama kita itu. Pak Haji terakhir sekali nih Pak Haji, apa pesan atau kesan Pak Haji buat seusia kita nih biar tetap semangat menjalani bisnis lah terus? Oh ya. Apa aja itu Pak Haji? Jadi komoditi yang sangat sangat prospek itu adalah pangan ya. Pangan. Terutama ya sumber protein hewani lah ya. Karena sekarang memang ayam ini sudah bukan kebutuhan sekunder, tapi sudah di primer. Jadi ke depan ya dengan jumlah penduduk bertambah terus ya sadar gizi sudah mulai paham, masyarakat sudah melaksanakan, jadi memang sangat prospek itu, jangan ditinggalkan ayam ini. Karena ini ya tinggal ya kemampuan kita dalam istilahnya manajemen, karena harus efisiensinya harus betul-betul maksimal, harus tercapai potensi genetika biologisnya sudah sampai bisa teraih lah ya, seperti ya indeks prestasi yang sudah biasa dihitung oleh para peternak. Itu jadi memang sangat prospek untuk dilaksanakan lah ya, untuk sebagai usaha ya. Thank God I'm a farmer. 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 Everything's gonna be okay, everything's gonna be okay, everything's gonna be okay, everything's gonna be okay. Thank God I'm a farmer, thank God I'm a farmer. Woo! Selama ada ayam, kita masih bisa makan.